Saya Fatmawati, saya akan menyampaikan infografis kolaboratif. Menurut Lindeck and Sicker 2005, collaboration is a complex process which demands plain, intentional knowledge sharing that become of the responsibility of all parties. Sedangkan collaborative governance atau kolaborasi pemerintahan menurut Irwan 2017 yaitu sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang, merencanakan aksi kolaborasi dan mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi didorong. Dan terakhir, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. 4. Pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama, kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman, dan dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Sekarang kita membahas Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Keuntungan dari WOG ini adalah outcome focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Yang selanjutnya, enabling, WOG membuat pemerintah lebih mudah menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang terakhir, straining prevention. WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Bentuk Whole of Government yang pertama, integrating service delivery, yaitu proses penyatuan pemberian pelayanan kepada publik. Selanjutnya, koordinasi dan kolaborasi, pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Bentuk Whole of Government ada 4. Yang pertama, integrating service delivery. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi, integrating and rebalancing governance, dan culture change. Praktek Whole of Government ada 4. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Dan yang terakhir, tantangan praktek Whole of Government yaitu yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Terima kasih.